Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sindidea Pramudita, NIM 214030057, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas B. 1. Apa yang kalian pahami tentang manajerial? Manajemen dapat diartikan sebagai seni mengatur dan melaksanakan, sehingga pengertian dari manajerial sama dengan pengertian dari manajemen, yaitu proses perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin, memotivasi dan mengendalikan sumber daya manusia, sumber daya keuangan, fisik dan informasi suatu organisasi untuk mencapai tujuannya secara efisien dan efektif. 2. Bagaimana kalian dapat menerapkan konsep manajemen dalam kehidupan sehari-hari dan berikan contohnya. Kita dapat melakukan aktivitas sesuai dengan kegiatan kita sehari-hari, bisa dengan tepat waktu dan efektif dalam mengerjakannya. Tentu kita memerlukan atau mengatur waktu kita dengan baik. Dalam mengatur waktu inilah kita sudah bisa dikatakan menerapkan konsep manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, 1. Mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan kita. 2. Mengatur waktu antara bekerja, bermain, dan beristirahat. 3. Mengatur atau memimpin sebuah perusahaan. 3. Bagaimana pengaruh lingkungan eksternal dan internal dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Di suatu organisasi ataupun perusahaan memiliki tujuan utama, yaitu memajukan serta mengembangkan organisasi atau perusahaan tersebut. Demi mencapai tujuan tersebut, tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor internal dan eksternal lah yang dapat mempengaruhi dan mencapai tujuan yang akan dicapai oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Kedua faktor inilah yang mempengaruhi lingkungan organisasi atau perusahaan. Jika kedua lingkungan eksternal dan internal tidak seimbang, maka perusahaan atau organisasi tersebut tidak dapat mencapai tujuannya. Oleh karena itu, lingkungan eksternal dan internal organisasi ataupun perusahaan sangat berpengaruh besar dalam mencapai tujuan utama dari perusahaan atau organisasi tersebut untuk kedepannya. 4. Jika sebagai pemimpin, bagaimana kalian bisa melakukan proses perencanaan dan pengorganisasian yang tepat? Kita harus selalu mengawasi dan mengontrol setiap aktivitas yang ada di organisasi ataupun perusahaan, terutama dalam hal perencanaan dan pengorganisasian. Kita harus membuat perencanaan untuk kedepannya agar bisa mencapai tujuan serta menghasilkan apa yang dicita-citakan oleh perusahaan. Selain itu, kita juga harus memperhatikan pengorganisasian yang ada dalam organisasi ataupun perusahaan. Jika pengorganisasian yang kita terapkan tidak tepat demi mencapai tujuannya, maka organisasi atau perusahaan tersebut tidak dapat mencapai sesuatu yang diinginkan untuk kedepannya, hanya bisa stuck di situ saja. Oleh karena itu, kita sebagai pemimpin harus pandai-pandai dalam memilih karyawan yang tepat sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, karena pengorganisasian serta perencanaan sangat berpengaruh besar dalam mencapai tujuan organisasi ataupun perusahaan. Jika kedua faktor tersebut berjalan dengan baik dan seimbang, maka organisasi atau perusahaan tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 5. Ketika terjadi suatu masalah dalam organisasi maupun perusahaan, apa yang harus kalian lakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut? Apabila terjadi masalah, kita harus mencari apa yang menjadi penyebab dari permasalahan tersebut. Kita harus memikirkan apa yang harus dilakukan untuk menutup permasalahan tersebut. Kita juga tidak boleh menyalahkan salah satu faktor lingkungan yang ada yang menjadi pengaruh besar terhadap kemajuan perusahaan. Oleh karena itu, kita sebagai pemimpin harus memiliki sikap yang bijaksana
sebagai mediator serta melakukan evaluasi yang menjadi akar dari permasalahan tersebut, dan juga tidak bisa mengambil keputusan sendiri tanpa adanya rapat yang bisa melakukan pengambilan keputusan bersama demi kemajuan dan berkembangnya sebuah organisasi atau perusahaan yang kita pimpin. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.